Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Fitri Novita dari Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar pati dengan metode amilosa spektrofotometri. Apa itu amilosa spektrofotometri? Kita terlebih dahulu akan membahas tentang pati. Pati itu adalah karbohidrat polimer glukosa yang terdiri dari amilosa dan amilopektin berbentuk granula dalam tanaman. Nah, bagaimana sih cara mengukur eh, kadar pati pada suatu bahan pangan? Nah, kadar pati dalam suatu bahan pangan itu dapat dianalisis menggunakan beberapa metode. Nah, salah satu metodenya adalah metode yang akan kita bahas kali ini yaitu amilosa spektrofotometri. Nah, bagaimana sih cara kerja secara singkatnya itu dia kan di pati itu terdapat amilosa. Nah, kandungan amilosa dalam pati itu memiliki kemampuan yang dapat bereaksi dengan iodin. Nah, jika dia bereaksi dengan iodin, amilosa itu bereaksi dengan iodin, maka akan menghasilkan warna biru pada sampelnya. Nah, warna biru yang dihasilkan dari reaksi amilum dengan iodin tadi itu akan diserap oleh spektrofotometer dan menghasilkan nilai absorbansi. Nah, kemudian apa sih kelebihan dari metode spektrofotometri ini? Nah, kelebihannya itu adalah metode ini tuh memiliki batas deteksi yang rendah dan tingkat akurasinya itu yang tinggi. Selain itu, kelemahan dia juga punya kelemahan. Metode ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya itu alat yang digunakan itu cenderung mahal dan biasanya itu akan terjadi kesalahan dari kesalahan yang terjadi itu biasanya dari preparasi sampelnya ataupun dari keakuratan sampel tersebut bereaksi dengan iodin ataupun biasanya dari waktu saat didiamkan selama 20 menit dia belum bereaksi secara sempurna. Jadi hasilnya pun akan berbeda. Selanjutnya adalah prosedur analisis kadar pati dengan metode spektrofotometri. Dan di sini saya mengambil dua prosedur. Yang pertama itu dari SNI, yang kedua itu dari YouTube, salah satu video di YouTube yang saya ambil dari channel Lab Fisiologi Tumbuhan. Nah, prosedur yang pertama itu adalah prosedur dari SNI nomor 6128 tahun 2015. Nah, prosedur analisis kadar patinya itu yang pertama, disiapkan sampel yang dihaluskan menjadi tepung. Nah, di sini itu sampel di dalam SNI 6128 tahun 2015 ini itu menggunakan beras. Sampel beras itu dihaluskan menjadi tepung lalu ditimbang sebanyak 100 mg dan dimasukkan ke dalam Ellen Mayer. Setelah dimasukkan ke dalam Ellen Mayer ditambahkan pula 1 mili etanol 96% dan 9 mili NaOH 1N. Kemudian larutan yang tadi sudah ditambahkan itu dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah dipanaskan, larutannya itu dipindahkan ke dalam laba ukur 100 mili dan diencerkan dengan aqueous hingga mencapai batas garis yang ada di laba ukur tersebut, batas garis volumenya. Setelah itu diambil pada bagian terpisah itu dia diambil 5 mili larutan yang sudah ditera di dalam laba ukur tadi, kemudian dimasukkan ke laba ukur 100 mili dan ditambahkan 2 mili larutan I2 2% dan 1 mili asam asetat 0,5 N. Kemudian larutan tadi itu dianjurkan kembali dengan aqueous hingga volumenya 100 mili dan dikocok hingga homogen, lalu didiamkan selama 20 menit hingga warna larutannya itu berubah menjadi biru. Nah, umumnya pada saat didiamkan ini, larutannya itu harus didiamkan di tempat yang gelap atau di tempat yang tidak terkena cahaya supaya dapat bereaksi secara sempurna. Nah, kenapa sih harus 20 menit? Supaya larutannya itu dapat bereaksi sehingga hasil absorbansinya itu nanti akan
bagus. Kemudian setelah didiamkan selama 20 menit, itu diukur absorbansinya dengan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 645 nanometer. Nah, saya mendapatkan panjang gelombang 645 nanometer ini dari literatur Lestari et al. 2018. Nah, selanjutnya itu prosedur analisis kadar pati dari salah satu video yang ada di YouTube yang yaitu analisis kadar pati dengan metode spektrofotometri. Nah, ini sumbernya itu dari Lab Fisiologi Tumbuhan dari Universitas Brawijaya. Dan langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan itu kan dia di dalam video YouTube-nya itu menjelaskan bahwa sampel yang digunakan itu adalah singkong dan kentang. Nah, singkong dan kentang tadi itu harus dikupas terlebih dahulu. Dikupas hingga bersih, lalu dicuci, kemudian dipotong kecil-kecil, dipotong menggunakan pisau. Kemudian setelah dipotong kecil-kecil itu dia ditimbang di neraca analitik sebanyak 25 gram. Setelah ditimbang di neraca analitik, sampel kentang dan juga singkong tadi masing-masing 25 gram itu diparut hingga halus. Setelah diparut hingga halus dengan menggunakan parutan keju atau parutan yang lainnya, itu dia dimasukkan ke dalam beker gelas dan ditambahkan dengan 100 ml aquades, kemudian diaduk diaduk hingga homogen. Nah, setelah homogen, larutannya itu homogen, itu dia disaring dengan menggunakan saringan hingga mendapatkan filtratnya. Nah, filtrat tadi itu diambil sebelum diambil filtratnya itu kita siapkan terlebih dahulu 5 buah, masing-masing 5 buah berarti total ada 10 tabung reaksi yang akan dimasukkan sampel kentang dan sampel singkong. Nah, masing-masing itu ditambahkan 1, 2, 3, 5, 7 dan 10 mili larutan singkong, kemudian larutan kentang di sisi yang berbeda ke dalam tabung reaksi. Setelah larutannya dimasukkan masing-masing 5 buah itu dia ditambahkan masing-masing 1 tetes KI. 1 tetes KI, kemudian nanti setelah ditambahkan dengan KI itu akan berubah warnanya pada sampel singkong. Nah, sampel singkong ini ada di gambar yang sebelah kiri saya. Nah, yang kentang itu ada di sebelah kanan saya, gambar sebelah kanan saya. Nah, di gambar tersebut itu menunjukkan bahwa sampel singkong itu berubah menjadi warna biru kan. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa singkong itu memiliki kadar pati yang cukup tinggi karena kandungan amilasa yang terdapat dalam pati itu bereaksi sempurna dengan KI sehingga warnanya itu berubah menjadi biru. Nah, akan tetapi di sisi sebelah kiri saya itu sampel kentang itu warnanya itu tetap kuning seperti yang setelah disaring. Jadi warnanya itu tidak berubah menjadi biru. Dan yang itu berarti sampel kentang itu tidak bereaksi dengan secara sempurna. Jadi dia juga tidak memiliki kadar pati atau kadar patinya itu cenderung sedikit. Setelah tadi ditambahkan dengan larutan KI itu diukur absorbansinya. Setiap sampel pada tabung reaksi itu diukur absorbansinya terlebih dahulu dengan spektrofotometer. Nah, tapi sebelum dilakukan absorbansi sampel, kita terlebih dahulu melakukan absorbansi blanko. Nah, absorbansi blanko ini biasanya dilakukan sebelum absorbansi sampel dengan menggunakan aquades. Jadi itu langkah-langkah awalnya itu disiapkan kuvetnya terlebih dahulu, kemudian dibilas dengan aquades. Dibilas dengan aquades, digaringkan dengan menggunakan tisu, kemudian dimasukkan aquades tapi jangan terlalu penuh, lalu diukur absorbansinya di spektrofotometer pada panjang gelombang 610 nanometer. Nah, setelah kita pencet ukur absorbansi itu dia akan muncul nilai absorbansi belangkonya itu biasanya 0. Nah,
Jika kita sudah mendapatkan nilai absorbansi tersebut, kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu absorbansi sampel. Nah, absorbansi sampel ini dilakukan dengan cara yang sama dengan absorbansi blanko, yaitu dimasukkan sampel masing-masing sampelnya itu ke dalam kuvet, kemudian tapi sebelum dimasukkan sampelnya itu dibilas terlebih dahulu kuvetnya dengan aqueous, kemudian dikeringkan di sisi yang bening, kemudian Kemudian dimasukkan sampelnya itu ke dalam kuvet masing-masing dengan sampai terlalu penuh, lalu diukur absorbansinya di spektro dengan panjang gelombang yang sama yaitu 610 nanometer dan dilakukan sampai sampelnya itu habis. Nah, nanti akan muncul tampilan nilai absorbansinya di layar spektrofotometer. Nah, biasanya setelah mendapatkan nilai absorbansi ini akan dibuat kurva absorbansi menggunakan Excel. Jadi nanti nilai absorbansi tiap sampel antara sampel kantang dan sampel singkong itu akan dibuat kurva absorbansi untuk dianalisis bagaimana kadar pati pada kentang dan singkong. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video kali ini. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka, ada Andarulan, ada Chan, ada Lestari, ada Nyibat, ada Rahayu, kemudian ada link dari YouTube-nya tadi. Kemudian sekian penjelasan mengenai analisis kadar pati. Analisis kadar pati dengan metode amilasa spektrofotometri ini. Jika ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.